Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Sehat, Bu. Baik. Pada hari ini kita akan memulakan pembelajaran kita. Dan sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Baik. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan maju. Teman-teman, mari kita Yesus kami akan mulai belajar kami. Perhatikan apa yang diajarkan oleh Bapak Guru kami, agar kami bisa mengerti dan Yesus melalui guru kami, agar Dia bisa mengajari kami dengan baik. Hanya ini dan benar kami tanyakan. Amin. Amin. Jangan terlupakan. Baik. Sebelum Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen kalian. Silakan dengarkan nama-nama kalian. No. Sudah, Arjones, Hadir, Bu. Ayu Cherlis, Hadir, Bu. Bilma, Hadir, Bu. Celino, Delon, Hadir, Bu. Dimas. Baik, sekarang kita akan belajar tentang ataupun tema kita pada hari ini yaitu puisi. Nah, kira-kira siapa di antara kalian yang pernah membaca ataupun menulis puisi? Menurut kalian apa sih puisi itu? Dimas. Ya, silakan. Puisi adalah bentuk karya sastra yang disusun dengan kata-kata indah dan penuh makna untuk menyampaikan perasaan, pikiran, atau pengalaman seseorang. Betul sekali. Puisi adalah bentuk karya sastra yang disusun dengan kata-kata indah dan penuh makna. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi tema dan subtema dalam puisi. Yang kedua, mengungkapkan perasaan melalui puisi dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, membaca puisi dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Nah, menurut kalian, apa yang kalian ketahui tentang puisi? Satu, puisi itu seperti tulisan yang indah. Dua, puisi mempunyai rima dan irama. Tiga, puisi biasanya pendek. Ya, betul sekali. Di mana puisi itu seperti tulisan yang indah, yang artinya di sini puisi mengungkapkan bahasa yang indah dan penuh makna. Dan yang kedua tadi, puisi mempunyai rima dan irama, yang artinya di mana banyak juga puisi menggunakan rima dan irama untuk membuat bunyinya lebih enak didengar. Nah, yang ketiga tadi yaitu puisi biasanya pendek, yang artinya meskipun tidak selalu pendek, puisi memang sering menggunakan kata-kata yang singkat tapi padat maknanya. Nah, siapa di antara kalian yang pernah membaca ataupun menulis puisi? Siapa di antara kalian yang pernah membaca puisi? Ya, nah, sekarang kita akan belajar tentang puisi pada hari ini. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu puisi dan ciri-ciri puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan dan imajinasi penyair secara indah dan terkait oleh struktur bahasa tertentu seperti rima, irama, serta pilihan kata atau diksi yang pada maknanya. Nah,
bait dan baris. Yang kelima, mengandung makna tersirat. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk membaca bersama-sama contoh puisi. Stop ke? Nah, bagi anak-anak, mari kita membaca puisi yang ada di atas ini. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Nah, setelah kita membaca puisi di atas, kira-kira apa tema puisi tersebut? Saya Bu. Oke, Puisi ini bertema semangat dan harapan di awal hari. betul sekali. Nah, sekarang apa? Nah, selanjutnya apa saja perasaan yang terkandung dalam puisi tersebut? Ya, silakan. Satu, optimisme. Dua, ketenangan dan keindahan alam. Tiga, semangat mengejar cita-cita. Nah, betul sekali. Di mana perasaan yang terkandung dalam puisi? Yang pertama tadi optimis. Nah, yang kedua ketenangan dan keindahan alam. Yang ketiga semangat mengejar cita-cita. Baik. Sekarang Ibu akan meminta kalian untuk berlatih ataupun menulis puisi. Nah, sebelum kita menulis puisi, mari kita baik, sebelum kita menulis ataupun berlatih untuk menulis puisi, mari kita akan menonton contoh puisi yang ada di depan. Silakan ditonton ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita berlatih ataupun menulis puisi, mari kita menonton membaca puisi. Baik anak-anak, sekarang kita akan menonton puisi secara dengan benar. Baik anak-anak, sekarang kita akan menonton cara membaca puisi dengan benar. Silakan disaksikan. Silakan kalian dengarkan cara membaca puisi. Baik, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk berlatih menulis puisi. Nah, di sini ada beberapa tema. Nanti kalian pilih. Tema yang pertama yaitu Iya. Nah, baik anak-anak, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk menulis puisi pendek 4-6 baris. Kemudian silakan kalian pilih beberapa tema yang Ibu tulis di atas ini.
silakan kalian tulis di kertas yang ibu bagikan. Dalam tawa dan air mata kita melangkah bersama, tak peduli waktu berlalu, hatiku tetap untukmu. Tiga. Sudah siap ditulis puisinya? Nah, sekarang ibu akan meminta satu atau dua orang yang membacakan puisi. Siapa yang pertama? Saya. Nah, silakan maju ke depan. Persahabatan dalam tawa dan air mata kita melangkah bersama, tak peduli waktu berlalu, hatiku tetap untukmu. Seperti bintang di malam gelap, kau hadir saat aku lelap. Persahabatan tak lekang rasa, anugerah yang paling berharga. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Siapa yang kedua? Ya. Siapa yang kedua? Oke, silakan maju ke depan. Keindahan alam. Mentari pagi menyapa lembut, embun menari di ujung rumput, burung berkicau iringin hari, alam bersendung penuh harmoni, langit biru, awan berarah, gunung berdiri gagah nan bijak, hutan hijau, sungai mengalir, keindahan alam, hati pun terkaya. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, baik. Puisi yang kalian tulis ataupun yang teman kalian baca sudah sangat bagus, kata-katanya pun indah dan penuh makna. Nah, sekarang sebagai kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita telah belajar tentang pengertian ciri-ciri membaca puisi bersama-sama serta mendiskusikan tema dan perasaan yang terkandung dalam puisi. Dan kita juga telah membuat dan membaca puisi pendek yang bertema persahabatan dan keindahan Nah, sebagai tugas di rumah, ambil buku dan pulpen kalian. Silakan ditulis tugas di rumah. Sudah? Bacalah satu puisi di rumah, bisa dari buku ataupun di internet. Lalu tuliskan yang pertama judul dan nama penulis puisi, yang kedua tema puisi tersebut, dan yang ketiga perasaan yang kamu rasakan setelah membacanya. Sudah? Sudah. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya, silakan maju ke depan.
Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.